Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih membawakan cerita yang Mimin tulis sendiri. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari seorang narasumber dan diberi judul Anak Titipan Sungai Keramat. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kisah ini aku tulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi kisaran tahun 1980-an. Menceritakan tentang sepasang suami istri. Dari awal pernikahan mereka sangat bahagia, hingga berjalan tahun demi tahun mereka belum dikaruniai seorang anak. Berbagai cara telah mereka lakukan, dari cara medis sampai non-medis. Hingga menginjak usia pernikahan 10 tahun, mereka berdua sepakat akan meminta anak dari bangsa lain, atau bisa dikatakan anak titipan. Mereka berdua mendatangi seorang dukun yang direkomendasikan oleh salah satu teman sang suami. Hingga pada hari itu, mereka pun menuju ke rumah dukun tersebut. Perjalanan tidak terlalu jauh, karena ternyata dukun itu hanya berada di desa sebelah. Sebelumnya mereka bahkan tidak tahu kalau di sana ada seorang dukun. Sebut saja suami istri itu bernama Kasim dan Darmi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh istri dukun di depan rumahnya. Terlihat rumah yang sangat sederhana, dengan lantai mester atau adukan semen tanpa keramik. Terlihat kursi bambu yang berada di ruangan tamu. Setelah dipersilakan masuk dan duduk, sang dukun pun keluar dari kamar. Terlihat dukun itu hanya mengenakan baju biasa, tidak seperti di cerita atau film horor yang pasti menggunakan setelan berwarna hitam dan ikat kepala. Ada perlu apa kalian kesini? Tanyanya setelah duduk di hadapan mereka. Saya ingin punya anak, Mbah, jawab Darmi tanpa basa-basi. Oh, itu mudah. Nanti pada saat malam Jumat Kliwon, saya akan ke rumah kalian untuk melakukan ritual. Dan sesaji yang perlu kalian siapkan seperti kembang 7 rupa, jajan pasar, dan 1 ayam cemani. Untuk masalah dupa dan yang lainnya itu biar saya. Jelas dukun itu. Silahkan diminum, ujar istri dukun memberikan minuman. Terima kasih, ucap mereka berdua. Berarti 4 hari lagi kan, Mbah? Tanya Kasim. Ya, benar. Lalu untuk biaya? Nanti saja setelah berhasil, silahkan diminum dulu. Setelah mereka menghabiskan teh suguhan, mereka pun pamit pulang. Dek, kita yakin mau pakai cara ini? Tanya Kasim saat di perjalanan pulang. Mau gimana lagi, Mas? Kita sudah menunggu selama 10 tahun. Apalagi ucapan tetangga itu yang ngatain aku mandul. Aku itu tidak terima, Mas. Sudah cukup aku bersabar. Baiklah, kalau itu keputusanmu, Dek. 4 hari telah berlalu, dan ini adalah hari Kamis. Ya, nanti malam bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Pagi itu Kasim dan Darmi pergi ke pasar untuk mencari keperluan persyaratan dari dukun. Mereka berdua langsung menghampiri penjual bunga yang kemarin telah dipesannya. Untungnya penjual itu tidak terlalu kepo, jadi Kasim dan Darmi tidak usah berpikir untuk mencari alasannya. Setelahnya mereka berdua berkeliling pasar untuk mencari jajanan. Semua bentuk jajan mereka beli. Itu yang disebut juada pasar, kalau bahasa orang Jawa. Setelah semua didapatkan, mereka langsung menuju ke tukang ayam untuk mengambil pesanan ayam cemani yang sudah dipesan sejak 2 hari yang lalu. Setelah semua selesai, mereka berdua pun pulang ke rumah. Disiapkannya bunga dan jajan itu di dalam tampah.
Malam telah datang. Mereka berdua menunggu kedatangan dukun yang diketahui bernama Mbah Tri. Tidak berselang lama, setelah azan Isya berkumandang, Mbah Tri pun datang dengan membawa peralatan perdukunannya. Silakan duduk, Mbah, ucap Kasim. Darmi pun bergegas ke dapur untuk membuatkan minuman. Sekembalinya Darmi, Mbah Tri pun menjelaskan bahwasanya Darmi disuruh untuk membuatkan kopi hitam dan bubur putih dan merah untuk perlengkapan sesaji. Darmi pun segera memasak bubur tersebut. Setelah matang, bubur itu pun diletakkan di atas daun pisang sampai berjumlah 7 biji. Kemudian menatanya kembali ditampah. Jadi total tampah yang ada adalah 3, dengan 3 dupa panjang di setiap tampahnya. Sesaji itu diletakkan di dekat kamar tidur. Itulah permintaan dari Mbah Tri. Sebelum mereka berangkat, Mbah Tri menjelaskan hal apa yang akan dilakukan nanti dan lokasinya di mana, yaitu di sungai yang konon katanya dikeramatkan. Pasangan suami istri itu pun manggut-manggut mendengarkan penuturan Mbah Tri. Pukul 10 malam, Mbah Tri mengajak pasangan itu untuk segera menuju ke sungai yang dia maksud dengan berbekalannya. bawa botol, bunga 7 rupa, jarik, dan ayam cemaninya, suruh Mbah Tri. Segera mereka pun bergegas ke lokasi tujuan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Kasim. Mbah Tri sendiri, sedangkan pasutri itu berboncengan menaiki sebuah motor. Kurang lebih 10 menit, mereka telah sampai di sungai yang dimaksud. Sungai itu berada di bawah dan mereka pun menuruni jalan setapak dengan berjalan kaki. Sungai dengan air yang mengalir, ada bebatuan besar di sela-sela sungai itu. Mbah Tri terlihat memasangkan kemenyan panjang di pinggiran sungai, lalu dia duduk bersila sambil mulutnya berkomat-kamit. Sedangkan pasutri itu duduk di belakang Mbah Tri. 10 menit kemudian, Mbah Tri selesai bermeditasi. Dia menyuruh Darmi untuk membuka pakaiannya dan mengganti dengan kencarik. Darmi menurut dan langsung mengganti pakaiannya. Dia tidak takut ada yang melihat karena di sini sepi dan hanya diterangi oleh sinar bulan. Kain jarik telah melilit tubuhnya. Darmi pun disuruh Mbah Tri untuk mandi di sungai itu. Pelan-pelan, Darmi masuk ke sungai. Terasa dingin air sungai itu membuatnya seketika menggigil. menyelamlah 3 kali, basahi semua tubuhmu dari ujung kepala sampai kaki. Saat menyelam itu, ucapkan apa yang kau inginkan. Jangan lupa, memohonlah dengan baik. Lakukan itu berulang kali saat dirimu menyelam itu. Darmi mengangguk dan lekas melakukan apa yang diperintahkan. Dengan menahan dingin yang menusuk ke tulang, dia melakukan penyelaman pertama. Aku ingin memiliki anak, berilah aku seorang anak, ucapnya dalam hati ketika dia menyelam. Saat itu, Mbah Tri menaburkan bunga 7 rupa ketika Darmi muncul dari penyelamannya. Setelah itu selesai, Mbah Tri menyuruh Darmi untuk duduk di batu yang berada di pinggir sungai itu. Lalu Mbah Tri mengambil ayam cemani dan menyembelihnya tepat di atas kepala Darmi. Dengan mulut berkomat-kamit, ayam itu pun disembelih. Darah itu mengucur di atas kepala Darmi, terus mengalir membasahi rambut panjang dan wajahnya. Bau amis darah ayam langsung menusuk ke indera penciuman Darmi. Kasim, kemari. Panggil Mbah Tri kepada Kasim yang masih duduk terbengong di pinggir sungai. Kasim pun segera bergegas mendekati. Kasim disuruh duduk di samping istrinya. Kemudian Mbah Tri juga mengoleskan darah ayam itu ke ubun-ubun Kasim. Setelahnya, pasangan suami istri itu disuruh mandi bersama untuk menghilangkan darah ayam dan membersihkan diri. Sudah cukup, hayo pulang, suruh Mbah Tri. Pasutri itu pun bergegas pergi ke pinggir. Darmi mengenakan pakaiannya yang dia lepas, sedangkan Kasim basah kuyup karena tidak melepaskan pakaiannya saat mandi.
Dingin, Mbah. Kenapa Mbah tidak bilang untuk membawa 2 kain jarik? Keluh Kasim. Hehe, Mbah lupa. Jawab Mbah Tri tersenyum. Sebelum pulang, Mbah Tri mengambil air sungai itu dan dimasukkan ke dalam botol, lalu mematikan dupa dan dihanyutkan ke sungai. Singkatnya, sesampainya di rumah, Kasim langsung ganti pakaiannya. Lalu Mbah Tri menjelaskan kepada Darmi apa yang harus dilakukan nanti malam. Darmi, Mbah sudah mengambil air sungai itu di dalam botol ini. Kamu harus minum nanti sebelum kamu berhubungan dengan suamimu. Malam ini juga kamu harus berhubungan dengan suamimu. Sesaji jangan dibawa kemana-mana. Tetap di kamarmu sampai ritual ini selesai. Baik, Mbah. Sampaikan juga ke suamimu. Kalau begitu, Mbah pamit pulang. Terima kasih ya, Mbah. Mbah Tri manggut-manggut dan keluar dari rumah Kasim diikuti oleh Darmi di belakangnya. Sepulangnya Mbah Tri, Darmi langsung menutup dan mengunci pintu. Dia langsung masuk ke kamar dan menunggu suaminya. Tidak berselang lama, suami datang dengan masih memakai handuk. Mas, ayo kita lakukan, ajak Darmi, kemudian menjelaskan apa yang dikatakan oleh Mbah Tri pada Kasim. Kasim manggut-manggut dan mengambilkan botol yang berisi air sungai itu. Darmi menerima dan langsung meminumnya sampai habis. Rasanya sungguh aneh, agak sedikit pahit-pahit mengganjal di tenggorokan dan agak sedikit anyir. Setelahnya mereka pun melakukan hubungan. Namun pada kali ini, Darmi merasakan kepuasan yang sangat melebihi berhubungan pada sebelum-sebelumnya. Dia merasakan kekuatan suaminya jadi lebih kuat dan dirinya juga bertenaga untuk mengimbangi permainan suaminya. Sampai akhirnya terdengar tanda-tanda akan azan subuh, mereka pun menuntaskan ronde terakhirnya. Suara azan subuh pun terdengar. Barulah pasangan suami istri itu merasa lelah dan akhirnya tertidur sampai siang hari. Darmi bangun terlebih dahulu dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Dia langsung bangun dan memasak seadanya di dapur. Biarlah untuk hari ini Mas Kasim libur kerja sampai hari Minggu, gumanya di sela memasak. Setelah masakan selesai, Darmi pun membangunkan Kasim. Mas, bangun, makan yuk. Jam berapa ini, Dek? 12 Mas, ayo makan. Hah? Aku terlambat kerja dong. Udah gak apa-apa libur kali ini. Terlihat Kasim diam sejenak, kemudian memakai pakaiannya dan langsung ke meja makan. Sore harinya saat Kasim pergi ke ladangnya, tiba-tiba Darmi muntah-muntah dan kepalanya terasa saat pusing. Setelah memuntahkan isi perutnya, Darmi memutuskan untuk berbaring di kamar. Dia merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Menjelang maghrib, Kasim pulang dan kaget melihat istrinya. Suhu tubuhnya panas, tapi Darmi mengatakan dirinya kedinginan. Bukannya memanggil tabib, dia malah pergi ke rumah Mbah Tri untuk menanyakan kondisi istrinya. Sesampainya Mbah Tri di rumah Kasim, dia langsung memegang perut Darmi. Ritual kalian berhasil. Darmi telah hamil, dan ini penyesuaian tubuhnya dengan janin yang masuk ke rahimnya, kata Mbah Tri, membuat pasangan suami istri itu sangat bahagia. Sekarang, semua sesaji ini kalian keluarkan dari kamar dan buanglah atau berikan kepada hewan ternak. Karena ini semua sarinya sudah diambil oleh sosok penjaga sungai itu. Suami istri itu manggut-manggut dengan senyum sumringah, membayangkan sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Tidak ada keanehan selama kehamilannya, sampai akhirnya tiba di hari kelahiran sang buah hati yang telah ditunggu-tunggunya. Mbah Jum
seorang dukun bersalin telah dipanggil ke rumah Kasim untuk membantu proses lahiran Darmi istrinya. Mertua Kasim atau Bu Ijah juga datang ke sana bersama suaminya Pak Tono. Sedangkan kedua orang tua Kasim sendiri sudah lama meninggal dunia. Para tetangga juga berdatangan karena penasaran bagaimana rupa anak Kasim dan Darmi yang sekian lama belum diberi keturunan. Terlihat Bu Ijah menyiapkan air hangat untuk proses lahiran Darmi. Sedangkan Darmi sudah terbaring di kasurnya dengan menahan perutnya yang sakit, dan Mbah Jum sedang mengelus perut Darmi dengan mulutnya berkomat-kamit. Sedangkan di luar kamar Bu Ijah juga menyiapkan sebuah tampah untuk menaruh bayi yang baru lahir. Banyak tetangga juga yang berada di luar kamar, dari orang tua bahkan anak kecil berada di sana. Terdengar Darmi yang mulai ngeden atau mengejan. Beberapa kali dia melakukan, namun tetap saja bayinya tidak kunjung keluar. Tentu saja hal ini membuat sang ibu menangis melihat anaknya yang tengah berjuang untuk melahirkan seorang cucu. Keringat membasahi tubuh Darmi. Kasim yang di sampingnya selalu menguatkan sang istri dan mengelap keringat di dahinya. Orang-orang yang berada di sana pun ikut mendoakan untuk kelancaran lahiran Darmi. Setelah dia mengambil nafas dan mengistirahatkan tubuhnya, Darmi kembali menguat dan ngeden lagi untuk yang kesekian kalinya. Terdengar teriakan Darmi yang mulai melemah, tapi lagi-lagi bayi di dalam kandungannya belum bisa keluar. Terlihat Bu Ijah mondar-mandir sambil menangis. Ya Gusti, melasne temen anakku Darmi. Wis suwi ora diwai anak, giliran wis diwai, lahirane kok angel temen Gusti Pangeran. Bu Ijah menangis terseduh-seduh dan dipegang oleh salah satu tetangga. Sedangkan suaminya sedang di kamar untuk mendoakan sang anak agar selamat dalam pertaruhan nyawanya demi melahirkan sang cucu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang yang berada di sana mengucapkan takbir dengan bersama-sama. Dari pagi sampai sore, sekitar jam 4:30, akhirnya sang bayi berhasil lahir. Bayi itu langsung diletakkan di atas tampah. Terlihat bayi itu besar, mungkin memiliki bobot lebih dari bayi yang lainnya. Kulitnya putih dan terlihat tampan untuk bayi yang baru lahir. Ya, anak Darmi adalah laki-laki. Terlihat Darmi sangat kelelahan di kamarnya, bahkan mungkin sempat pingsan beberapa saat setelah anaknya telah lahir. Semua yang berada di sana mengucapkan syukur atas kelahiran bayi laki-laki ini. Waktu pun berjalan dan tumbuhlah si anak dengan wajah tampan dan kulit yang putih. Sebut saja nama anak itu Sian. Sekarang usianya sudah menginjak 3 tahun. Setiap hari kelahirannya selalu dirayakan oleh orang tuanya. Namun sifat Darmi berubah, bukannya memperlakukan Sian dengan baik, dia malah kerap kali memarahi, bahkan main tangan kepada Sian, yang bisa dikatakan masih aktif-aktifnya dengan rasa keingintahuan seorang anak kecil. Jika Sian membuat Darmi kesal, dia tidak segan-segan memukul. Bahkan pernah suatu kali, Sian sedang bermain lari-larian. Sian, jangan lari-lari, nanti jatuh, teriak Darmi, namun Sian tidak menggubris teguran sang ibu. Tak lama dia pun terjatuh dan mengalami luka lecet di kedua lututnya. Bukannya menggendong putranya, Darmi malah marah-marah dan menarik tangan Sian. Sudah ibu bilangin itu ngeyel kamu. Darmi menyeret tangan Sian menuju ke sumur untuk membasuh luka Sian. Terlihat kedua lututnya berdarah. Sian terus menangis. Darmi dengan tega menyeretnya tanpa belas kasihan. Sesampainya di sumur, Darmi dengan tega langsung membuka seluruh baju Sian. Darmi mengerek air dari sumur itu menggunakan ember yang dikaitkan dengan kerekan layaknya sumur pada umumnya. Setelah air didapat,
Darmi langsung mengguyurkan ke tubuh Sian, membuat Sian makin menangis sejadinya, merasakan perih di kedua lutut dan dinginnya air sumur. Perih bu, perih, pekiknya di sela-sela tangisan. Biarin, kamu itu kalau dibilangin ibu selalu saja ngeyel. Sini. Darmi kembali mengambil air dan dimasukkan ke salah satu bak yang berada di sana. Dia mengisinya sampai penuh dan hal di luar dugaan pun terjadi. Darmi dengan sangat kasar menggosok luka Sian dengan tangannya, kemudian mengguyurnya dengan air. Tangisan Sian tidak dia hiraukan. Bahkan dia mengambil sabun, menggosokkan di tangannya sampai berbusa. Lalu busa sabun itu dia gosokkan ke kedua lutut Sian. Tidak bisa dibayangkan kan bagaimana rasa perih yang dialami oleh Sian. Darmi terus menyabuni tubuh Sian walaupun anaknya ini sudah menangis senggukan. Bahkan suaranya sudah benar-benar lemah. Tapi Darmi tidak peduli dan menuntaskan mandi Sian. Sebenarnya sudah beberapa kali Darmi ini ditegur oleh suami, ibu, bahkan para tetangga tentang perlakuan pada anaknya yang sudah keterlaluan. Tapi Darmi malah marah dan dia mengatakan, "Ini anak saya, terserah saya mau bagaimana. Saya tidak mau dia tumbuh jadi anak yang manja." Selalu itu jawaban dari Darmi. Sampai suaminya, ibu dan tetangganya merasa lelah dengan sikap Darmi. "Sian, lututmu kenapa?" tanya seorang gadis cilik berusia 6 tahun. Dia adalah narasumber dari cerita ini, yang rumahnya tepat berada di depan rumah Sian. Cerita kelahiran Sian diceritakan oleh orang tua si gadis cilik, dan kemudian dia menyaksikan sendiri suatu kejadian tragis yang akan menimpa Sian beberapa tahun lagi. "Jatuh di sana," tunjuk Sian ke arah di mana dia jatuh. "Pasti sakit banget ya." Sian pun menceritakan apa yang dilakukan ibunya dengan suara yang masih cadel. Gadis itu kurang paham dengan ucapan Sian, namun ibunya Ningsi paham apa yang dikatakan oleh Sian. Ningsi meneteskan air mata mendengar cerita Sian. Dia pun mengelus kepala Sian. "Malang sekali nasibmu, nak. Bukannya diperlakukan dengan baik oleh ibumu yang telah menunggu kelahiranmu selama bertahun-tahun. Malah seperti ini." "Ayo Sian, kita jajan aja yuk," ajak si gadis kecil. Sian kekirangan dan langsung menggandeng tangan si gadis. Sebut saja namanya Arin. "Ini uangnya, hati-hati di jalan ya." Ningsi memberikan uang 5.000 untuk Arin. Kedua bocah itu pun berjalan bergandengan menuju ke warung yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mereka membeli jajan, setelahnya langsung pulang ke rumah Arin. Saat sedang asik memakan jajanan, tiba-tiba Darmi datang dan langsung menjewer telinga Sian. "Bagus ya kamu, jajan terus." Sian pun menangis masih dengan sisa makanan di mulutnya. Ningsih keluar dari rumah dan menghentikan perlakuan Darmi. "Sudah Mi, itu saya yang belikan, jangan dimarahi lagi." "Saya tidak suka ya anak saya dimanjakan. Nanti dia itu ngeluncak sama saya. Jajan dia setiap hari itu saya batasi." Darmi langsung menyeret Sian kembali ke rumahnya. Melihat itu Arin ikut menangis dan ditenangkan oleh sang ibu. Di hari-hari berikutnya, saat Sian mandi dan rewel lagi, Darmi meninggalkannya di bak mandi sampai Sian menangis dan berteriak-teriak memanggil ibunya. Namun Darmi tidak menggubrisnya. Sampai berjam-jam Sian direndam di bak itu. Mungkin ada 2 jam atau lebih, sampai akhirnya Darmi mengangkat Sian. Dan selang sehari akibat kejadian itu, Sian sakit muntaber dan dibawa ke rumah sakit. Sian sempat beberapa hari dirawat, dan ketika itu Darmi bermimpi. Dalam mimpinya, dia tengah mencuci pakaian
seperti kehidupannya, yaitu mencuci di sungai. Tapi bukan sungai tempat dia meminta seorang anak, melainkan sungai yang dekat dengan rumahnya. Di dalam mimpinya itu, dia masih mencuci popok kain dari Xian. Lalu popok itu pun hanyut terbawa arus sungai. Darmi sudah mencoba untuk mengambil popok itu, namun tidak berhasil, hingga popok itu pun hanyut. Darmi menceritakan mimpinya itu ke ibunya Ica, dan Ica membuatkan bubur tolak-balak. Karena menurut kepercayaan orang Jawa, jika mengalami mimpi itu, maka sang pemilik popok atau lebih tepatnya Xian, anak Darmi, akan meninggal dunia. Wallahu alam. Beberapa hari kemudian, akhirnya Xian telah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Apakah sikap Darmi berubah? Oh, tentu tidak. Sikapnya masih sama saja. Bahkan pernah ketika usia Xian sudah 5 tahun, dia mengalami mimisan hebat sampai ditadah di ember. Bukannya Darmi simpati dan membawanya ke rumah sakit, dia hanya diam dan melakukan aktivitas pekerjaan rumahnya. Xian terlihat sangat pucat hingga tertidur di atas dipan zaman dulu yang sampingnya memiliki pembatas dari besi. Dan Xian menyangkutkan kepalanya di sana agar darah mimisannya tidak menetes ke kasur. Bertahun-tahun telah berlalu, sikap Darmi masih sama saja seperti itu. Bahkan pernah terlihat mata Xian lebam, entah diperlakukan bagaimana oleh sang ibu. Di tahun ini, Xian akan berusia 8 tahun. Seperti biasa, ulang tahunnya dirayakan. Walaupun kerap kali terkena marah, bahkan main tangan dari sang ibu, Xian selalu mendapatkan hadiah dari orang tuanya dan tidak tanggung-tanggung. Dia dibelikan mainan, baju, sandal, dan lain-lain. Karena di ulang tahun kemarin, dia telah mendapatkan sebuah sepeda. Saat ini usia Arin sudah 11 tahun dan dia sudah kelas 5 SD. Karena dulu sekolah menerima murid kelas 1 harus sudah berusia 7 tahun. Sedangkan Xian sekarang duduk di bangku kelas 2. Arin juga ikut diundang ke ulang tahun Xian. Dia memberikan kado juga dan pulang dibawakan jajan yang telah dibungkus dengan plastik. Seminggu telah berlalu. Di hari Minggu ini setelah sarapan, terlihat Arin dengan teman-temannya menaiki sepeda untuk membeli sesuatu guna kerja kelompoknya. Duh, rasanya kok aku lemes banget hari ini. Perasaanku juga gak enak. Kenapa ya? Tanyanya dalam hati sambil tetap mengayuh sepedanya. Arin mengerjakan tugas kelompok di salah satu rumah temannya, yang rumahnya terbilang agak jauh untuk anak sekecil Arin, apalagi menaiki sepeda. Namun tidak membuatnya lelah karena banyak teman-teman di sana. Sejenak Arin melupakan rasa gelisah di hatinya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Udah dulu yuk, kita istirahat makan siang. Nanti setelah itu kita lanjut kelompok lagi, ucap Tina teman Arin dan diiyakan oleh yang lainnya. Biar di sini aja deh barang-barangnya, nanti kita kesini lagi, sahut yang lain. Akhirnya Arin dan teman-temannya bangkit lalu mengambil sepedanya masing-masing dan pulang ke rumah. Mereka menaiki sepeda dan berbincang di jalan. Arin, kamu kok diam aja sih? Tanya Tina membuyarkan lamunan Arin. Ya padahal Arin mengayuh sepedanya sendiri. Nggak apa-apa. Aku hanya merasa lemas dan gelisah. Ih, jangan gitu. Kita kan lagi di jalan raya. Nanti takut kamu kenapa-napa kayak si Reni waktu itu. Arin kembali mengingat temannya Reni yang pernah terserempet motor di jalan raya. Arin pun manggut-manggut. Sesampainya di gang rumahnya, dia mendekati rumahnya yang terlihat banyak orang berkerumun, apalagi di rumah Xian. Banyak sekali orang di sana. Tentu saja membuat Arin panik dan bertanya-tanya. Dia langsung mengayuh sepedanya dan mengedarkan pandangan mencari-cari ibunya di kerumunan. Matanya menangkap sang ibu sedang duduk di depan rumah sambil memangku adiknya yang masih berusia 6 bulan.
Buru-buru Arin menaruh sepedanya di seberang tempat dan menuju sang ibu. "Ada apa, Bu?" tanya Arin dengan nafas yang ngos-ngosan. "Itu, katanya Sian tenggelam." "Apa?" Arin benar-benar terkejut dan tidak menyangka, lalu langsung pergi ke rumah Sian. Arin langsung memasuki kerumunan hingga sampai di dalam rumah Sian. Matanya mengedar kemana-mana dan kakinya terus melangkah mencari keberadaan Sian. Terlihat di sana nenek Sian, yaitu Ijah, sedang menangis ditenangkan oleh tetangga. Arin tidak menemukan keberadaan Sian. Dia mau bertanya pada neneknya itu, tapi tidak mungkin. Dia pun memutuskan untuk kembali keluar dan berharap Sian baik-baik saja. Saat ini Arin belum menangis, karena pikirannya tetap positif bahwa Sian akan kembali dan bermain dengannya. Arin teringat akhir-akhir ini Sian suka tertidur di rumahnya. Terlihat wajahnya yang pucat, tapi Sian tidak sakit. Saat sampai di rumahnya, Arin duduk di sebelah ibunya dan mendengarkan para tetangga sedang berbincang. "Sian itu sudah ketemu, tapi langsung dibawa ke rumah sakit," kata Bu Penny. "Tahu dari mana kamu?" tanya ibu yang lain. "Tadi kan suami saya ke sana melihat. Katanya dia ditemukan di gedung. Banyak orang yang berpartisipasi untuk mencari dan tangga panjang dimasukkan ke gedung itu. Nah, kata orang yang ikut menyelam, mereka itu sudah menangkap tangan Sian beberapa kali, tapi selalu terlepas karena dia tidak mengenakan baju sama sekali. Hingga akhirnya setelah percobaan beberapa kali berhasil ditarik dengan dibantu beberapa orang dan langsung dimasukkan ke ambulan yang sudah standby di sana." Jelas Bu Penny panjang lebar. "Di sana pasti ramai banget ya, Bu?" "Ya, sudah pasti. Banyak polisi juga. Dan kata suami saya, dia mendengar percakapan orang yang dekat sungai itu. Katanya, Sian itu terlihat berjalan-jalan di pinggir sungai dengan beberapa temannya. Lalu setelahnya, tiba-tiba katanya dia tenggelam. Dan salah satu temannya itu memberitahu warga kalau Sian, anaknya Bu Darmi, tenggelam. Langsung deh para warga berkerumun untuk mencari dan menghubungi pihak berwajib. Tapi nih ya, anak-anak yang bareng Sian itu entah pergi kemana, dicari untuk dimintai keterangan, tapi tidak ada, bak hilang ditelan bumi." "Waduh, jangan-jangan Sian tenggelam karena mereka," sahut Bu Wati. "Hus, jangan suuzon gitu, Bu," jawab Bu Penny. Saat sedang berbicara demikian, tiba-tiba, Aku ora rela putuku mati. Pokoke sing gawe putuku mati kudu mati. Asu!" teriak kakek Tono di luar rumahnya, membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Tidak berselang lama, setelah kakek Tono tenang, terlihat Darmi menaiki sepeda yang dibonceng oleh seseorang. Darmi langsung buru-buru turun hingga dirinya terjatuh. Lututnya berdarah, namun dia tidak peduli dan langsung berlari menuju ke rumah dengan berteriak dan menangis. "Anakku, anakku!" Kemudian terlihat dia pingsan di rumah, yang mendapati anaknya tidak ada di dalam sana. Karena warga tidak mengatakan bahwa anaknya telah dibawa ke rumah sakit, dan Darmi tidak diperbolehkan untuk melihat ke lokasi tenggelamnya Sian. Sudah bisa ditebak kalau Sian tenggelam di sungai, di mana tempat dulu sang ibu meminta anak di sana. Entah sudah jalannya begini atau bagaimana, padahal Darmi telah melarang Sian untuk mandi di sungai. Darmi tidak menyangka juga kenapa Sian sampai mandi di sungai itu yang terbilang cukup jauh jaraknya untuk seorang anak kecil. Terlihat seorang ibu-ibu yang baru datang tadi menghampiri gerombolan ibu-ibu yang berada di depan rumah Arin. Ibu itu mengatakan siapa saja yang ikut mandi di sungai. Di antaranya Edo, Tejo, Suto, Tris, dan Reno. Tris dan Suto beda usia dengan Sian. Mereka berdua lebih besar usianya,
yaitu 9 tahun. Sedangkan Edo, Tejo, dan Reno seusia dengan Xian. Ternyata ini bukanlah kali pertama mereka mandi di sana, melainkan sudah ketiga kalinya. Padahal sudah dilarang orang tua masing-masing anak agar tidak mandi di sungai. Tapi namanya anak kecil, pasti rasa keingintahuannya besar. Dan mungkin ini semua sudah takdir juga. Kelima bocah itu pergi entah kemana setelah melaporkan tenggelamnya Xian. Sudah dicari kemana-mana pun tidak ditemukan. Hingga tiba-tiba azan zuhur berkumandang dan membubarkan kerumunan karena akan melaksanakan ibadah untuk menghadap Sang Pencipta. Bu Ningsih dan Arin pun masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, Arin pun bertanya, "Bu, apa Xian akan baik-baik saja?" "Ibu tidak tahu, Nak. Kita doakan saja yang terbaik buat Xian. Ayo, kita makan dulu." Ningsih kemudian memberikan Sisil, adik Arin, di pangkuan Arin, dan Ningsih mengambilkan makanan. Mereka bertiga pun makan tanpa menunggu sang ayah pulang yang sedang bekerja di rumah bosnya. Mungkin saja sudah ditraktir makan siang oleh sang bos, karena sebenarnya ini adalah hari libur, tapi bosnya memintanya untuk berangkat. Setelah selesai makan, Arin keluar rumah dan duduk kembali di teras rumahnya. Katanya Xian tenggelam ya?" tanya Windy, teman sekampung Arin. "Baru tahu kamu, dari tadi kemana aja?" "Aku baru pulang dari rumah omku." "Oh," jawab Arin membulatkan mulutnya. Tidak berselang lama, para tetangga kembali berkerumun di depan rumah Arin dan Xian. Menit selanjutnya, terdengar suara sirine ambulan. Mobil ambulan beserta polisi pun datang ke rumah Xian. Arin dan Windy pun segera berlari ke kerumunan orang-orang dan menerobos kerumunan dengan badan kecil mereka. Arin melihat dengan jelas tubuh Xian dibopong masuk dan diletakkan di atas meja. Karena tubuh Xian kecil, maka meja itu sangat gak muat untuk tubuhnya. Arin baru sadar bahwa nyawa Xian tidak bisa tertolong lagi. Sontak Arin menangis dan orang-orang di sana pun ikut menangis. Xian dibaringkan di sana dengan masih diperiksa polisi tanpa menggunakan benang selai pun. Terlihat dari hidungnya masih mengeluarkan air. Tidak menyangka anak sebaik dan setampan Xian akan berakhir dengan tragis. Arin menangis sesenggukan di sana dan tidak lagi kuat melihat Xian. Dia pun terduduk dan menangis menutupi wajahnya. "Ternyata ini jawaban dari rasa gelisahku sejak pagi," gumanya dalam hati. Seketika Arin teringat kenangannya bersama Xian. Ia makan bersama, bermain bersama, dan lainnya. Setelah dinyatakan ini adalah sebuah kecelakaan tanpa ada unsur yang lain, polisi pun pergi dari lokasi. Terlihat keluarga Xian sangat terpukul, terutama Darmi yang menyesal telah memperlakukan Xian dengan buruk. Darmi tidak memperbolehkan pemakaman dilakukan sore ini karena Darmi masih berharap putranya akan bangun. Warga pun memutuskan untuk memakamkannya pada esok hari. Sedangkan kelima anak teman Xian telah ditemukan sore hari sekitar pukul 5 sore di salah satu rumah kosong. Mereka berlima terlihat sedang menangis. "Kalian kenapa malah di sini?" tanya seorang bapak-bapak. "Kami takut dipenjara, Pak," ucap seorang anak di sela-sela tangisannya. "Penjara kenapa? Memangnya kalian berbuat apa?" "Sudah Pak Yanto, jangan terlalu banyak bertanya dulu. Lebih baik kita bawa anak-anak ini untuk pulang ke rumahnya. Lalu baru kita tanyai setelah mereka sudah tenang," kata bapak-bapak yang lain. Kelima anak itu pun dibawa ke rumah salah satu anak, yaitu Tris. Mereka berlima dikumpulkan di sana. Setelah mereka sudah tidak menangis dan sudah tenang, Pak Yanto mulai menanyakan kejadian yang sebenarnya pada mereka. "Saat itu kami tidak merencanakan akan mandi di sungai.
Tapi tiba-tiba entah pikiran dari mana, kami memutuskan untuk mandi di sana. Kami pikir tidak akan terjadi seperti ini, karena sebelumnya juga tidak terjadi apa-apa, ucap Tris dengan menundukkan kepala. Waktu awal kita masuk ke sungai, kami tidak merasakan apa-apa. Kami bermain seperti biasa. Setelahnya kami pun menyudahi untuk mandi di sana. Kami semua memakai pakaian kami yang sebelumnya kami lepaskan dan ditaruh di pinggir sungai. Lalu bukannya Xian ikut memakai pakaiannya, dia malah kembali masuk ke air. Xian, udah pakai pakaianmu. Lalu Xian menjawab, 1 kali lagi aku akan mandi. Begitulah jawabannya. Kami pun tidak menahannya karena kami berpikir tidak akan terjadi seperti ini. Namun tiba-tiba setelah dia masuk ke air dan berenang sebentar, dia tiba-tiba masuk ke air yang lebih dalam dan tidak muncul kembali ke permukaan. Kami menunggunya agak lama. Kami mengira dia hanya bercanda. Namun ternyata dia tidak muncul-muncul lagi ke permukaan. Kami panik dan takut. Lalu aku dan Suto berlari mencari warga untuk meminta bantuan, sedangkan yang lain menunggu di sini. Setelah aku menemukan warga yang sedang berjalan, aku langsung mengatakan jika salah satu teman kami yang bernama Xian, anak dari Bu Darmi, tenggelam di sana. Sontak, warga itu langsung berteriak-teriak agar warga yang lain menghampirinya. Tidak berselang lama, warga pun telah berkumpul karena mendengar teriakan bapak itu. Lalu kami semua bergegas menuju ke sungai. Dan saat warga sudah mulai banyak sekali dan ada yang mengatakan melaporkan ke pihak berwajib, kami semua menjadi ketakutan. Kami semua takut disalahkan. Jadi kami memutuskan untuk pergi dari sini. Dan semua orang yang di sini tidak menyadari kepergian kami. Jelas Tris panjang lebar dan para orang tua yang mendengar itu pun manggut-manggut. Ini bukan salah kalian. Ini adalah kecelakaan. Kalian tidak perlu takut, ucapan Yanto. Malam harinya, Darmi memutuskan untuk tidur di samping jasad putranya yang telah ditutup kain jarik. Lalu dia mendapatkan sebuah mimpi saat sudah terlelap. Di dalam mimpinya itu, Xian terlihat menangis di tengah sungai. Bu, Xian takut. Xian kedinginan, Bu. Tolong Xian. Terlihat Xian menggigil tanpa busana di sana. Darmi segera berlari untuk memeluk putranya, tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan. Walaupun tidak terlihat, tapi seperti ada dinding transparan yang mengelilingi Xian. Darmi sama sekali tidak bisa menyentuh putranya. Dia hanya bisa menangis dan mengitari putranya. Keesokan harinya, Xian pun dimakamkan dan sebelumnya dimandikan, dikafani dan disolatkan. Proses pemakaman pun berjalan dengan lancar, dengan diiringi isak tangis dari keluarganya, terutama Darmi sang ibu. Setelah kepergian Xian, Darmi menjadi tergoncang mentalnya. Bisa dikatakan dia seperti menjadi orang gila. Setiap melihat anak sekolah yang lewat di depan rumah, dia selalu berteriak memanggil anaknya. Xian, cepat keluar nak, nanti kamu terlambat sekolah. Begitulah teriakannya. Lalu setelah sadar bahwa putranya telah tiada, Darmi pun menangis sambil terisak-isak. Kadang juga setelah tangisannya dia pun tertawa, membuat semua anak sekolah takut untuk lewat di depan rumahnya. Darmi selalu menangis ketika melihat barang-barang milik Xian, seperti tas sekolah, sepatu, sandal, pakaian, foto, mainan, dan lain-lain. Selain itu, Darmi juga masih bermimpi tentang Xian yang berada di tengah sungai dan menangis. Mimpi itu terjadi berulang kali, membuat Darmi makin parah kondisinya. Anakku, ibu akan menyelamatkanmu. Kasihan kamu kedinginan di sana. Begitulah celotehnya sendiri di tengah tangisan. Ijah menanyakan apa yang terjadi
dan Darmi menjawabnya dengan gamblang. Lalu Ija memutuskan untuk memanggil Ustadz menanyakan mimpi Darmi, dan tidak lupa Ija pun mengumpulkan semua barang-barang milik Xian. Barang itu ditaruhnya di dalam karung, kemudian dimasukkan ke dalam gudang agar Darmi tidak menangis lagi ketika melihat barang-barang milik Xian. Kecuali sepedanya masih di luar rumah karena sempat dimainkan oleh anak saudara jauh Darmi. Ketika suatu sore menjelang maghrib, Arin dan ibunya duduk di ruang tamu. "Bu, lihat Bu itu," kata Arin yang berada di depan jendela. Ibunya pun berjalan mendekati jendela dengan menggendong adiknya Sisil. Terlihat sepeda dari almarhum Xian bergerak masuk ke dalam rumahnya karena pintu terbuka lebar. Padahal waktu itu sama sekali tidak ada angin. Di pikiran Arin dan ibunya sama, mungkin itu adalah arwah atau jin korin dari Xian. Setelah azan maghrib itu diadakan acara tahlilan untuk mendoakan Xian, dan Ija juga menanyakan tentang mimpi Darmi kepada Ustadz yang hadir di sana. Setelah acara selamatan selesai, Ustadz mengatakan bahwa Xian ditawan oleh sosok yang berada di sana, karena memang sejak awal Xian diminta dari sosok penghuni sungai itu yang dikatakan memiliki wujud tinggi kurus. Sosok itu tidak terima dengan perlakuan yang selama ini Darmi lakukan, dan memang perjanjian ini hanya sampai anak berusia 8 tahun. Namun orang pintar yang dulu, atau tepatnya Mbah Tri, tidak mengatakan ini kepada Darmi dan Kasim. Lalu Pak Ustadz tersebut membantu Xian untuk terlepas dari sana dan pergi ke alam yang seharusnya. Walaupun Xian diminta dari sosok tak kasat mata, namun sejatinya dia terlahir dari rahim manusia, tanpa ada unsur bersetubuh dengan jin. Pak Ustadz juga rutin mengobati Darmi untuk kesembuhannya, dan perlahan dapat mengikhlaskan kepergian Xian, dan tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Xian. Pernah suatu malam, sebelum malam ke-7 hari kematian Xian, Arin masih mengerjakan tugasnya di ruang tamu, sedangkan ibunya sedang menidurkan sang adik, dan ayahnya sendiri belum pulang bekerja. Mungkin sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. "Siapa?" tanya Arin masih mengerjakan tugasnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Tidak berselang lama, dari ketukan itu terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Arin paham betul suara tangisan itu adalah milik Xian. Jantung Arin seketika berdebar sangat kencang. Dia takut kalau Xian tiba-tiba masuk ke rumah. Tapi rasa takutnya terkalahkan oleh rasa penasaran. Akhirnya dengan memberanikan diri, Arin pun membuka gorden jendelanya. Awalnya Arin berpikir bahwa itu mungkin hanya suara saja, namun dugaannya salah. Ketika dia membuka gordennya, ternyata terlihat Xian tengah duduk di teras rumahnya sambil menangis. Tubuh Arin seketika menjadi beku dan dia membisu, masih menatap sosok Xian. Sosok Xian yang tadinya menunduk, perlahan mengangkat kepalanya, dan sepersekian detik kemudian menengok ke arah Arin dan berkata, "Mbak Arin." Seketika merinding menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Arin nge-freeze beberapa detik saling menatap dengan Xian yang dihalangi oleh kaca jendela. "Mbak, tolong Xian, Mbak." "Rin," panggil Ningsi dari kamar, membuat tubuh Arin tidak nge-freeze lagi. Dia segera menutup gorden dan berlari ke kamar ibunya. "Temenin adikmu dulu, ibu kebelet," kata Ningsi sambil menyudahi menyusui Sisil. "Bu, tadi..." Ningsi menoleh melihat Arin yang pucat pasi. "Kamu kenapa, Rin?" panik Ningsi. Arin pun mengatakan semuanya kepada sang ibu. Ibunya pun menyuruh Arin untuk mengerjakan tugasnya di kamar saja. Lalu sang ibu mengambil buku-buku Arin yang berada di ruang tamu, dan Arin menjaga sang adik yang telah tertidur. Sebenarnya keluarga Xian menyalahkan teman-teman Xian atas kepergian Xian, menganggap bahwa kematian Xian diakibatkan oleh ajakan teman-temannya. Padahal jelas disadari oleh Kasim, ayah dari Xian,
Ini semua bukan kecelakaan ataupun tidak disengaja, melainkan Xian telah diambil kembali oleh penghuni sungai itu. Bisa dikatakan, mungkin karena perlakuan dari Darmi kepada Xian yang keterlaluan, membuat penghuni yang di sana mengambilnya dari Darmi. Itulah pemikiran dari Kasim sendiri, karena Ija belum menceritakan apa yang dikatakan oleh Ustadz kepadanya. Lama-kelamaan, kondisi Darmi semakin membaik karena selalu diobati oleh Pak Ustadz. Lama-kelamaan dia juga mulai mengikhlaskan kepergian putranya. Sedangkan kelima anak juga sudah menjalani hari-harinya bersekolah dan bermain. Namun mereka masih takut untuk lewat di depan rumah almarhum Xian, karena mereka takut akan dimarahi oleh keluarga Xian, terutama Darmi ibunya. Sampai bertahun-tahun telah berlalu. Atas kejadian itu, pasangan suami istri itu pun menjadi taubat, dan akhirnya mereka pun dikaruniai anak yang kedua, anak asli dari pemberian Sang Pencipta. Mereka berdua sangat bersyukur, dan tanpa lupa selalu mendoakan dan mengunjungi makam anak pertama mereka, yaitu Xian. Setelah kelahiran putra kedua, Darmi pun memperlakukan putra kedua ini dengan sangat baik. Darmi telah benar-benar berubah dari sosok yang suka marah dengan anak dan main tangan. Sekarang jadi sosok ibu yang baik bagi putra keduanya. Hingga sampai saat ini di tahun 2025, putranya telah tumbuh remaja. Dia menjadi anak satu-satunya dan sangat disayang oleh keluarganya. Selalu dimanjakan apapun yang ia inginkan, selalu dibelikan oleh kedua orang tuanya. Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan semoga almarhum Xian diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata dari seorang narasumber, yang tentunya Mimin rahasiakan nama narasumber dan juga semua nama dalam cerita ini untuk menjaga privasi orang-orang yang terlibat dalam cerita ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembawaan dan penulisan Mimin. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.